Media sosial menjadi ajang para capres meraih simpati pemilih dan untuk kedua kalinya para capres akan bertemu dan adu visi dan misi dalam debat yang diselenggarakan oleh KPU pada Minggu 7 Januari 2024 mendatang. Lalu bagaimana gaya kampanye masing-masing capres di media sosial jelang debat kedua calon presiden? Kita akan bahas dengan Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit. Mas Fahmi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, hari Minggu adalah debat kedua capres meskipun kalau secara rangkaian ini adalah debat ketiga karena debat kedua sebenarnya kemarin sudah dilakukan oleh para cawapres. Mari berbicara mengenai trennya di media sosial. Ada 2 hari lagi jelang debat capres yang sedang dibicarakan netizen apa saat ini, Mas Fahmi? Jadi pertama kalau kita lihat ya selama seminggu terakhir, jadi itu range-nya itu Desember, ya, tahun baru kemudian sekarang, dari tren itu kita lihat Anies Baswedan itu masih paling tinggi ya trennya, kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto. Nah, dari total volume ini menarik ya, bagaimana di media online, kemudian juga di media sosial, terutama Twitter, paling banyak itu yang diberitakan itu adalah Ganjar Pranowo, ya, kemudian Prabowo Subianto, baru kemudian Anies Baswedan. Tapi di media sosial jadi berbeda. Yang paling tinggi ini adalah Anies Baswedan, ya, kemudian diikuti oleh Ganjar Pranowo, terus kemudian baru Prabowo Subianto. Nah, apa yang menyebabkan hal seperti ini? Ya, kalau kita lihat dari tren yang ditampilkan ini, ya, itu Anies naik cukup signifikan itu di akhir tahun, ya, dan kita tahu di situ ada muncul fenomena Anies Bubble di Twitter ya. Ketika Anies mulai pertama kali live di TikTok, ya, kemudian disambut oleh generasi kelompok K-pop, ya, K-pop, kemudian bikin Anies Bubble di situ. Nah, ini kemudian memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam percakapan terkait dengan Anies, gitu. Dan ini juga memberikan kontribusi terkait dengan isu-isu yang muncul. Nah, kalau kita lihat tadi pertanyaan tentang apa sih isu-isu yang banyak dibahas ya di media sosial terutama. Nah, satu tadi ya, desa Anies itu ternyata dari data Drone ya, itu bisa menggeser ya, popularitas dari Gemoy, terutama kalau saya ambil cakapan dari media online dan juga di Twitter sebelumnya. Gemoy sejak beberapa hari setelah debat pertama itu mulai turun. Mungkin di situ publik melihat adanya perbedaan antara citra Gemoy dengan penampilan ya real dari Pak Prabowo pada saat debat di situ ya. Jadi ini memberikan sentimen yang negatif sehingga munculnya desak Anies ini memberikan kontribusi adanya kekosongan ya, adanya kekosongan gimmick ya, kekosongan sesuatu yang menarik di kalangan capres ini sehingga jadi naik itu ya yang Aniesnya, dan kemudian Pak Prabowo jadi turun terkait dengan Gemoy. Nah, Pak Ganjar di sisi yang lain ini strateginya kan banyak belusukan ya, ketemu dengan orang, kemudian juga ketemu dengan masyarakat ya, dan mulai juga main di TikTok Live ya bersamaan ya bareng Pak Mahfud MD ya, dan itu meskipun mengikuti cukup tinggi juga itu sambutan di TikTok. Nah, yang belum muncul di TikTok ini adalah Pak Prabowo. Dalam beberapa diskusi kemarin, kalau nggak salah dengan 3 perwakilan di TKN itu masing-masing, ditanya apakah ada strategi itu dari 02. Mereka belum menyampaikan akan ada, tetapi strateginya adalah dengan memanfaatkan artificial intelligence. Jadi adanya augmented reality. Saya belum lihat itu, tapi rencananya ada seperti itu disampaikan. Jadi tidak perlu hadir secara interaktif di media sosial, tapi publik bisa berinteraksi melalui augmented reality atau virtual reality gitu. Nah, di sini ini ada perbedaan strategi saya kira yang menjadi pertaruhan, apakah yang sifatnya interaktif, live, streaming di TikTok itu, atau menggunakan artificial intelligence, ini yang bisa menarik ya, publik. Tetapi terlepas dari itu semua, harus ada kesambungan ya antara dunia online dan dunia offline. Nggak bisa kita hanya bermain di online saja, karena itu bisa jadi nggak berimpact. Harus ada impactnya juga dengan yang offline. Misalnya linking antara desa Anies ya dengan Anies Bubble itu, kemudian live streaming, ini
menjadi contoh yang bagus ya untuk digunakan bagaimana hubungan antara dunia online dan offline dalam berkampanye. Oke, Mas Fahmi, karena ini kita sambil menampilkan data bagaimana kemudian fluktuasinya ya dari warna biru itu mewakili Anies Baswedan, hijau Prabowo Subianto, dan ungu adalah Ganjar Pranowo. Sebelum nanti kita bahas lebih detail apa yang disampaikan Mas Fahmi, apa yang terjadi di tanggal 1 Januari, Mas? Ketika kemudian saat ini kita melihat ya titiknya sangat tinggi untuk Capres 01 sendiri? Capres 01 itu mendapatkan durian runtuh itu saya kira ya. Setelah live di TikTok itu kemudian disambut secara natural oleh kalangan K-popers ya. Kemudian mereka bikin namanya Anies Bubble. Anies Bubble itu istilah yang baru ya. Kita kalangan Gen X itu nggak banyak tahu sehingga harus belajar itu dengan mereka dari K-popers. Nah, sebelumnya itu muncul Anies Bubble sebelum tahun baru itu, dan di situ adalah salah satu bentuk, kalau saya baca ya dari dialog kalangan K-popers itu ada K-popification of presidential election, mereka bilang gitu. Ya. Jadi bagaimana proses kampanye presidensial ini itu bisa disejajarkan atau bisa diwarnai oleh K-pop, ya, dunia K-pop. Di dunia K-pop itu mereka ada istilahnya ketika ada idols, mereka bikin bubble. Itu sebuah layanan berbayar sebetulnya. Jadi mereka tidak ingin hanya melihat di performan di panggung saja, tapi mereka mau interaksi. Mereka butuh interaksi. Kadang ada pertanyaan, bisa dijawab, atau kegiatannya apa di luar panggung, itu mereka dapat informasi juga gitu. Nah, ini mereka lakukan dengan idol lokal. Kalau itu dari K-pop, kalau lokal yaitu Anies. Ya dibuatlah pada saat itu muncul, makanya itu naik sangat pesat pada tanggal 1 Januari karena hype dari percakapan terkait dengan Anies Bubble ini diamplifikasi, publik juga pada ingin tahu, baik mereka dari K-popers atau mungkin di luar itu pada ingin tahu ini fenomena apa. Ini menimbulkan percakapan yang sangat tinggi itu. Baik, artinya strateginya sudah cukup tepat ya jelang debat Capres nanti pada hari Minggu. Sekarang kita berbicara mengenai sentimen pada sepekan terakhir yang sudah dianalisa oleh Mas Fahmi. Mungkin bisa ditampilkan datanya bagaimana sentimen para Capres ini di seminggu terakhir setidaknya begitu ya Mas Fahmi ya. Mungkin bisa data selanjutnya kita lihat yang sentimen. Ya. Oke, sambil dijelaskan. Dari data sentimen yang sebelumnya, ya setelahnya ya, dari slide sebelumnya, setelahnya. Itu kita, ya, ini bisa tampak di situ ya, secara volume Anies paling besar, kemudian diikuti dengan Ganjar Pranowo, baru kemudian Prabowo Subianto. Ya. Dan dari warna merah itu kelihatan mana yang paling besar ya sentimen negatifnya. Ini kaitannya dengan Prabowo ya, itu paling besar sentimen negatifnya. Kemudian diikuti oleh Anies Baswedan, baru kemudian Pak Ganjar Pranowo. Gitu. Jadi kalau dari situ kita harus bedah lagi itu kenapa Pak Prabowo kok mendapatkan sentimen negatif yang sangat tinggi. Ya. Dan dari sini ini yang menarik. Ketika saya analisis itu di Twitter, ada klaster pendukung 01 dan 03 itu masih sangat besar dan kemudian organik, sementara pendukung dari 02 kalah besar ya yang secara organiknya. Dia dibantu oleh ada beberapa klaster yang sifatnya komputasional ya, mungkin istilah kayak bot itu berkomunikasi sendiri akun-akunnya sehingga volumenya tinggi. Nah, karena banyak dibicarakan oleh 01 dan 03, pastikan konteksnya jadi negatif. Ya, beberapa isu yang terangkat ya secara negatif terkait dengan Pak Prabowo itu adalah ada hashtag asal bukan Prabowo. Nah, hashtag ini bukan hanya punya 01 saja atau 03 saja, jadi mereka sama-sama pakai asal bukan Prabowo itu. Dan ini mungkin sama-sama ekivalennya pakai, maksudnya 1 dan 3 memiliki hashtag yang sama digunakan, asal bukan Prabowo. Ya, asal bukan. Nah, ya, makanya betul. Ini mirip 2019 ganti presiden barangkali ya, tapi mau nggak semasif sebelumnya. Baik. Jadi ada hashtag bersama yang dipakai itu. Kemudian ada beberapa isu, misalnya baliho di Batam ya, baliho di Batam dicopot, kemudian dilaporkan, itu menimbulkan isu yang negatif. Ya, dan yang cukup ramai adalah soal kritikan terhadap susu gratis, itu sumbernya dari mana gitu kan. Kemudian mau impor katanya, dan itu cukup besar juga percakapan negatif.
takutan, kekhawatiran adanya penyakit mulut dan seterusnya kok sepertinya tidak diperhatikan, misalnya gitu. Adanya Gus Miftah yang bagi duit, terus isu relawan di Boyolali. Jadi banyak sekali isu-isu negatif yang diangkat oleh 01 dan 03 itu, sehingga menimbulkan kontribusi sentimen negatif yang sangat besar terhadap Pak Prabowo. Oke, Mas Fahmi, sambil kita lihat untuk slide selanjutnya mungkin bisa ditampilkan, jadi kita bisa memberikan gambaran karena slide selanjutnya bentuknya persentase ya Mas ya, sehingga kita bisa mengetahui gambarannya secara lebih lengkap. Nah ini juga ya mirip seperti yang tadi ya. Kalau kita lihat dari 01, 02, 03, sentimen positif yang diterima 03, ini lebih baik begitu ya Mas ya? Isu-isu apa saja yang kemudian diterima cukup baik oleh netizen terkait 03 ini? Ya, terkait 03 itu ada isu seperti program KTP Sakti ya, dari Ganjar, ya. Kemudian Ganjar tantang Bawaslu itu untuk mengusut bagi-bagi uang Gus Miftah. Ya. Nah, ini memberikan sentimen yang cukup besar ya, secara sentimen positifnya itu kepada Ganjar. Ya. Kemudian soal Ganjar membesuk relawan korban pemukulan yang ada di Boyolali itu juga memberikan sentimen besar yang negatif, yang positif gitu. Oke. Nah, yang terkait dengan desak Anies, yang cukup tinggi juga, itu karena dari desak Anies itu mendapatkan sentimen positif, diterima, ya, dan terutama dari hasil analisis sebelumnya, dia bisa menggeser Gemoy, itu juga bisa memberikan sentimen positif, gitu. Terus Anies TikTok Live seperti yang kita perlihatkan tadi pada tanggal 1 Januari kan sangat tinggi, dan itu juga sentimennya sangat positif. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah kemudian memang netizen kita ini lebih melihat gaya para capres ini mengekspresikan diri mereka di sosial media, atau visi dan misi juga menjadi bagian yang diperbincangkan, Mas Fahmi? Kalau saya perhatikan ya, misalnya dari fenomena desak Anies sama live TikTok lah, misalnya live di TikTok. Ternyata yang sangat viral tinggi itu hal-hal sifatnya gimmick, hal-hal sifatnya superficial. Ketika Anies tidak bisa nutup streaming, gitu, tidak tahu istilah tertentu, gitu. Itu sama juga kan dengan sebelumnya dari Pak Prabowo soal joget, gemoy. Itu kan memberikan percakapan yang tinggi. Terus kemudian ada Pak Ganjar ya, sebelumnya kan suka olahraga, lari gitu, dan sangat dekat dengan generasi muda. Itu memberikan pintu masuk Pak sebetulnya. Jadi kalau saya lihat sebetulnya ini sangat penting juga, gimmick, hal-hal yang sifatnya superficial, yang ringan, itu sebagai pintu masuk untuk kemudian harusnya dikapitalisasi oleh tim sesnya ya, untuk kemudian memperkenalkan program-programnya. Tapi kalau memang jual programnya itu secara hard selling, misalnya ada meme, ini program-programnya itu biasanya kurang menarik, harus dalam bentuk yang lebih menarik. Pola desak Anies itu menarik itu. Dan di sana banyak pertanyaan, kadang kritis, kadang disampaikan juga oleh mereka yang anti Anies gitu. Tapi bisa dijawab dengan baik, disisipi kemudian dengan visi-visi dan programnya. Dan model yang interaktif ini ternyata cukup viral juga, ya, cukup viral, dipotong-potong oleh netizen kemudian di-share. Nah, ini saya kira ada hal yang positif yang bisa dilakukan oleh para capres. Berikutnya, cara untuk memperkenalkan programnya, cara menampilkan visi misinya. Jadi tidak hanya dengan hal sifatnya gimmick saja. Gimmick perlu, tapi hanya di awal gitu, untuk pintu masuk, bisa sampaikan program-programnya dengan cara yang menarik. Oke, cara yang menarik, gagasannya tapi juga penting untuk disimak. Sebagai pertanyaan penutup, 2 hari sebelum debat calon presiden yang akan berlangsung nanti pada hari Minggu, siapa kemudian menurut analisa Anda calon presiden yang saat ini menguasai popularitas tanda kutip di sosial media? Kalau dari data popularitas, kita harus lihat dari berbagai macam channel ya. Yang tadi saya sampaikan baru di Twitter saja. Saya belum melihat yang dari TikTok. Kalau di TikTok, so far itu selama ini masih Pak Prabowo ya, tapi harus dicek lagi yang paling tinggi karena sudah cukup lama seperti berinvestasi, membangun jaringan influencers di sana, membangun percakapan di sana, dan 01 dan 03 harus mengejar itu. Kemudian kalau di Facebook, di Instagram, ya ini saya belum punya
datanya secara full gitu ya, karena biasanya datanya hanya parsial di sana, saya belum bisa sampaikan. Tapi makanya di sini masing-masing capres punya kekuatannya sendiri-sendiri ya, di kanal mana mereka akan muncul. Cuma di sini kalau mau menang harus semuanya. Kalau kita belajar ya dari Filipina ya, katakan ini mirip bagaimana mereka memanfaatkan TikTok untuk menggait suara anak muda. Persentasenya persis sama kan dengan kita ya. Generasi Z dan milenial itu sekitar 56% ya dari data KPU. Mereka pun juga sama. TikToknya sangat bagus. Tapi Bongbong Marcos di sana itu tidak hanya di TikTok, itu berjaya juga di Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Jadi saya kira ini penting untuk bisa memenangkan di semua platform. Baik, artinya mungkin saja ya nanti akan ada pintu-pintu masuk lainnya, gimmick-gimmick baru lainnya di sosial media yang akan dilakukan para capres. Dan kita tunggu bagaimana nanti netizen meresponnya. Terima kasih Mas Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, sudah berbicara bersama kami di Prime News. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam.